Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita berkenaan dengan Siddiqin. Kemarin kita sudah memasuki bagaimana orang yang hatinya bergetar, yaitu dalam surah Al-Hajj ayat 35. Sebelum itu kita sudah menyelesaikan bagaimana hati orang bergetar terkait dengan surah Al-Mu'minun 60. Bergetarnya hati orang itu dari penjelasan ayat-ayat di sekitarnya, itu orang yang berilmu. Sekarang Al-Hajj 35, mengapa dia bergetar? Karena dia termasuk orang mukhbitin, orang yang patuh, tunduk. Itu lebih tinggi dari taat. Kalau taat itu kata-kata normal, ya, taat. Kalau mukhbitin itu patuh dan merasakan bahwa ibadah itu sebenarnya untuk keperluan kita, ya. Nah, kita coba, ya, kita dalami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah di dalam hati mereka bergetar. Alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum, hatinya bergetar. Itu terjemahan. Bisa saja kita baca Quran, kita memahami Al-Quran, termasuk hadis Rasulullah SAW. Ya. Mungkin kadang-kadang kita menangis, terseduh-seduh, itu bergetar. Jadi untuk menemukan hati yang bergetar itu, yang bergetar seolah-olah bergetar itu, tidak masuk dalam prakteknya. Dalam praktek kita terseduh-seduh, nangis, ya, malam-malam kita baca Quran dan kita mengerti Quran. Ya. Wasabirin ala ma asabahum, sabar atas musibah. Wal muqimis shalah, yang orang yang sholat. Kalau kita baca terjemahan, ya, kita nggak dapat ilmu di sini. Terjemahan itu biasa saja, sholat, sabar. Tapi dengan kata-kata wal muqimis shalah, ya sholat, muqimis shalah, berarti orang ini sudah diterima doa dia mengenai sholat. Rabbi ja'alni di dalam surah Ibrahim ayat 40, Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu doa dia. Tuhanku, jadikan aku ini orang yang sholat, dalam arti muqimis sholat. Ada yang mengatakan terus menerus, ada yang mengatakan, tapi yang jelas, ya, kalau kita melihat Al-Quran, pertama kita temukan orang yuqimis sholat, yuqimis sholat, ya. Kedua aqama sholat,
Kalau baru akan berlangsung terus, berjalan terus. Fi'il mudhari itu ekuivalen dengan future continuous tense, ya, future continuous tense atau present continuous tense, ya, berlangsung terus. Salat, ya. Pada satu saat aqama shalah, mendirikan sholat, lebih tinggi, ini lebih tinggi lagi, muqimas shalah. Doa dia di dalam surah Ibrahim ayat 40, berarti doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sekarang wasabirin, orang yang mantap sabarnya itu, pesabar, ya. Mengapa dia pesabar? Karena sudah mengalami hal-hal yang harus dia bersabar. Dalam surah At-Tarabun, ya. Dalam surah At-Tarabun ayat 10, ya, ada kalimat 11, ayat 11, ya. Ma asaba min musibah illa biiznillah. Tidak menimpa seseorang suatu musibah kecuali biiznillah, seizin Allah. Kita harus yakin. Berarti orang ini yakin tidak ada musibah yang bisa menimpanya kecuali seizin Allah Subhanahu wa taala. Maka dia sabar, ya, karena dia tahu musibah itu akan terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billah, barang siapa yang beriman kepada Allah terhadap itu, ya, yahdi qalbah, akan diberi petunjuk ke dalam hati. Kalau kita musibah, ya, mendapat musibah, katakanlah kematian suami, kematian istri, kematian anak, ya, dan lain-lain, ya, bentuk musibah, nanti akan kita ditanamkan oleh Allah kalau kita sabar, ya. Musibah itu musibah tentu atas izin Allah, kemudian kita beriman kepada Allah, akan nanti, ya, diberikan di dalam hati kita, ya. Oh itu hikmahnya, ya, gitu kan? Seperti keponakan saya, ya, orang tuanya meninggal saat dia masih remaja, ya. Setelah memang bapaknya itu pengusaha, ya, dan setelah meninggal masih dipertahankan usaha bapaknya itu. Nah, setelah mereka jadi pengusaha semua, anak-anaknya sudah jadi pengusaha semua, mereka berkata, oh ini kalau seandainya tidak kita mengalami musibah meninggal bapak lebih dulu, tidak mungkin kita jadi seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi yu'min billah yahdi qalbak, qalbah akan ditanamkan. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah mengetahui. Itu musibah. Jadi orang ini, ya, sudah berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala dan sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wal muqimis shalah, ya. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi orang ini bergetar hatinya karena dia sudah patuh mukhbitin, sudah diijabah, ya, salatnya menjadi muqimis shalah. Mudah-mudahan
sholatnya itu menjadi khusyuk gitu. Saya kira ada 4 ya tingkatan sholat itu, ada tingkatan 4 ya. Mari kita lihat sebelumnya. Ayat 34 mulai 32 saja ya. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Mengagungkan ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Memang sudah agung, sudah besar Allah itu dengan segala kebesarannya, sudah kita perhatikan, kita tidak peduli, tetap sudah besar ya. Nah, ada keinginan kita ya, kita keluar dari masjid subuh-subuh ini, mata kita lihat ke atas, begitu alam terbuka, kita berzikir ya, itu menunjukkan bahwa Allah memang besar. Dan itu muncul dari takwal qulub, dari hati yang bertakwa. Jadi orang ini suka ya melaksanakan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dari segi potong korban, pergi haji ya, termasuk orang ya. Jadi Allah tuh memberikan kesempatan kepada orang yang hatinya bergetar kemarin itu orang yang berilmu ya. Mengapa kita katakan berilmu? Gak ada kalimat yang mengatakan dari kata khasyah, takut. Nah, khasyah itu takut karena ilmu. Oh, jadi orang berilmu ini orang yang patuh ya, mencintai syiar-syiar Allah. Zalika wa may yu'azzim, demikianlah barang siapa mengagungkan, membesarkan sya'airallah, syiar-syiar Allah, fa innaha, sesungguhnya pengagungan itu min taqwal qulub, dari hati yang bertakwa ya. Nah, ini dia punya kategori, Allah memberikan dia hati yang takwa gitu, berkenaan dengan mengagungkan ya syiar-syiar Allah ya. Kita lanjut. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan korban, agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kepadanya dan sampaikanlah kepada Nabi Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah ya. Lakum fiha manafi'u, lompat ini 33 dulu ya. Bagi kamu padanya hewan-hewan yang sudah ditandai untuk jadi korban ada beberapa manfaat sampai waktu yang ditentukan. Kemudian tempat penyembelihannya adalah di sekitar Baitul Atiq, Baitullah. Ini kalau kita pergi haji ya, pergi haji
kita akan menyembelih korban ya, tapi kadang-kadang nggak sempat kita. Saya dulu berencana untuk melihat tapi nggak sempat waktunya ya. Lakum fiha manafi'u, bagi mereka di dalamnya hewan-hewan itu ada manfaat. Manafi'u ya, manfaat, ada manfaatnya ya. Syiar Allah, segala amalannya dikatakan dalam rangka ibadah haji dan tempat pengerjaannya ya. Mungkin kita ya ke depan kita semakin menghayati ya, walaupun mungkin itu bagi yang nggak ada ya, bagi yang nggak punya, tapi dalam mensiarkannya itu ya, yang penting mensiarkannya itu, karena itulah dari hati yang takwa ya, min taqwal qulub ila ajalim musamma, sampai pada waktu yang ditentukan ya, manfaat itu. Summa mahilluha, kemudian tempat penyembelihannya ilal baitil atiqah, itu baitullah. Walikulli ummatin, dan setiap umat ada syariat ya. Ja'alna mansaka, kami jadikan syariat. Liyazakkarus mallah, menyebut nama Allah ya, atas alama razaqnahum, atas rezeki yang diberikan melalui hewan-hewan kurban ya. Mimmahimatil an'am wa fa'ilahukum ilahu wahid. Nah, ini seluruh nabi-nabi ya, merupakan misi seluruh nabi-nabi adalah menegakkan tauhid ya. Falahu aslimu, maka kepadanya kamu berserah diri. Islam wa basyiril mukhbiti, berikan kabar gembira kepada orang yang patuh tunduk. Saya kira itulah gambaran. Saya kira banyak lagi sebenarnya ya. Sebenarnya banyak lagi berkenaan dengan kelompok ini ya, dalam rangka mensyiarkan. Dia mensyiarkan agama Islam itu. Jadi kategori ini orang yang mensyiarkan, orang yang tingkat sholatnya tinggi, tingkat kesabarannya tinggi ya. Saya kira cukup ya, mungkin dua lagi kita ya, harus kita perhatikan betul. Ada 4 di dalam Quran ini, 4 di mana hati bergetar dan berada di kelompok-kelompok yang berbeda. Kita belajar di perbedaan itu untuk kita tahu nanti akan kemana saya ini ya gitu kan. Kita ini dijadikan oleh Allah tuh memang berbeda-beda ya kan. Setiap orang tuh berbeda-beda ya. Di dalam surah Al-Isra 84 ya, setiap orang itu berbeda-beda kecenderungannya beribadah itu, baik karena lingkungannya, keadaannya ya, maupun sehingga perbedaan-perbedaan itu diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang diciptakan ya. Mungkin kita senang sama ilmu. Kalau senang sama ilmu tentu wajilat qulubuhumnya berkaitan dengan ilmu ya. Mungkin kita banyak uang, rezeki lumayan ya, sehingga kita beribadah melalui syiar-syiar. Ilmu secukupnya. Nah, gitu. Ada yang berjuang. Nanti kita lihat bagaimana ketiga ya, kelompok ketiga itu ya.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.